dan kita pakai tahunnya hingga detik ini kita pakai, ya kan? Kita kan pakai nih tahunnya Masehi kan. Nah, secara nggak langsung. Gimana bang? Gimana bang? Maaf, gimana? Kita hidup sekarang di tahun Masehi, betul nggak? Iya, dari Kaisar Agustus. Kok Kaisar Agustus? Waduh, ini melebar nanti kalau ke sana. Kalau bukan, abang mau bilang tahun 0 itu tahun kelahiran Yesus? Iya. Jangan ke sana bang. Iya. Jangan ke sana bang. Saya ingetin nih, jangan ke sana. Oke. Saya buka aja datanya ya. Ini melebar lagi nanti. Enggak, ini saya mau lurusin duluan, mau lurusin juga sekalian biar kan jadi edukasi. Kita biar nggak terdistrak ya, abang bertanya. Enggak, iya. Enggak, ini saya mau ngelurusin ini aja sedikit aja, nggak sampai 1 menit. Oke. Ini dari webpage.scu.edu. Ini dari Santa Clara University Religious Study Department. Di sini ada namanya Priene Calendar Inscription, itu soal tanggalan. Nah, di sini dikasih tahu, nih ya. Saya translate. Di dekat bagian atas tablet, ini tablet. Di atas tablet 2, lihatlah garis gelap di sebelah kanan nih, yang hitam ini. Mereka mengakui Agustus sebagai anak Tuhan. Agustus ini anaknya Kaisar Roma. Sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai awal dari kabar baik atau evangelion. Bagi manusia itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi tahun kita ini, ini dari source-nya. Ini webpage.scu.edu. .edu ini berarti .edukasi. Webpage dari Santa. Kenapa? Ini dari Santa Clara University, bang. SCU. Ini Santa Clara University. Ini SCU ini. Santa Clara. Yehosua. Kelahiran Yehosua itu 4 tahun sebelum Masehi, bang. Makanya dia disalib di tahun 29. Gitu abangku. Tapi iya, gimana? Kita menggunakan, disambung bang, kita menggunakan tanggalan itu mengikuti Kaisar Agustus, betul? Silakan. Iya. Jadi sampai mana ya tadi kita ngomongnya? Kaum pagan abang bilang, kita mengikuti tahun pagan. Tadi abang coba diulang pertanyaannya tadi. Di mana Samawinya? Dari tadi itu. Jadi di mana Samawinya? Saya jawab begini kan tadi. Kita menyembah Tuhan yang sama dengan yang Abraham sembah. Setuju nggak? Yang abang sembah atau yang saya sembah? Yang saya sembah dong. Kan saya yang ditanya. Yang abang sembah kan, itu makanya tadi saya tanya, Abraham kan nggak nyembah Tuhan yang Tritunggal, bang. Oke. Itu narasinya nggak nyambung. Karena Tritunggal kapan, Abraham kapan gitu kan. Ya berarti Abraham nggak nyembah Tuhan abang dong. Gini. Kan Tritunggal itu kan hanya konsep. Betul nggak? Tritunggal itu hanya konsep. Di mana dalam kita membaca Bible, supaya kita nggak terjadi kebingungan ya bagi Kristen awam ya. Maka dikonsepkanlah, abang pasti ngerti kapan. Iya, biar Tuhannya kelihatan satu gitu kan, padahal 3. No, bukan begitu. Jadi gimana? Saya nggak paham nih. Jadi gimana itu? Jadi Bapa yang disebut oleh Yesus, ya, abang setuju dong bahwa itu merujuk kepada sesembahannya Abraham. Setuju dong? Tuhannya Nabi Isa, betul. Tuhannya Nabi Isa, ya, saya setuju. Waduh, kalau Tuhannya Yehosua. Bisa nanti melebar lah. Ya oke. Tuhannya Yehosua. Nah, biar jangan menambahkan. Ya, Tuhannya Yehosua. Saya setuju. Tuhannya Yehosua itu Tuhannya Abraham. Setuju. Yes. Nah, kalau itu sudah setuju, berarti terjawab. Samawinya di mana? Itu barusan abang sendiri yang jawab. Oke kan? Abang udah setuju. Ya, tapi kan abang nggak menyembah. Nah, tapi kan abang nggak menyembah Tuhannya. Berarti abang menjilat ludah yang abang lempar tadi. Bukan. Iya, saya setuju Tuhannya Yehosua itu Tuhannya Abraham. Tapi kan abang nggak menyembah Tuhannya Yehosua. Abang menyembah
Tuhan Oh, Yehosua itu berikut Yehosua tuduhan. berikut Roh Kudus. Itu namanya tuduhan. Tadi Lah kan itu kan abang Tritunggal nggak boleh. abangku. Oh No, jadi gimana? abang tadi bertanya. Eh, Saya udah jawab dan itu jawaban dari mulut abang sendiri dan abang setuju tadi. Oh jadi abang mengakunya nih sekarang menyembah Tuhannya Yehosua, Yehosuanya enggak? Jangan ke sana dulu. Tadi kan saya cuma ingin menjawab. Saya ingin Oke. menjawab Oke 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 maunya oke oke. gimana. Dan saya menjawab dengan dari mulut abang sendiri. Tuhannya Yehosua begitu. Bahwa Baik. Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang sama yang disebut Bapa oleh Yesus dan abang udah agree. Dan itu kalau abang tarik ya it's okay. Enggak, Tapi saya nggak akan sampai insya Allah sampai meninggal saya nggak akan tarik. Tapi masalahnya abang menyembah Tuhannya Yehosua enggak? Nah, itu different case. Itu kita boleh debat lagi di sana. Yang pasti ini udah clear. Oke, Abang oke, harus oke. gentle, harus gentle. Oke. Iya. Oke. Kalau mestinya abang lebih simpel Samawi jawabnya gini. terjawab. Oke. Iya, Nah, kalau clear mesti dulu. iya sama. Iya clear. Abang menjawab, Oke, abang menjawab. thank Tapi you. saya ngasih tahu, abang menjawab jelas, abang menjawab. Tapi oke. yang lebih simpelnya lagi, abang sama aja bilang, oh kitabnya samawi, kita ambil gitu loh. Karena itu kita samawi. Itu juga make sense kan? Enggak, intinya abang harus agree. Abang harus setuju. Iya, agreed. Tapi apakah abang menyembah Tuhannya Yehosua? Yes, tentu. Nah, ini different case ya. Ini lain. Ya udah topik lain nih, udah topik lain. Kalau di yang tadi udah French, uang clear samping, ya. uang samping, jangan lupa uang samping, uang tutup mulut. Heeh. Nggak, gimana Bang Daman? Itu apa? Ayat apa Bang? Coba dibaca deh artinya. Sebelum Bang Jibril bilang Allah duluan bantah apa yang disampaikan Bang Syahdu, coba baca artinya. Adakah kamu juga berkata Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah Itulah yang maha ada benar Allah padanya? dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, jadi Coba, saya nggak ngerti apa itu maksud ayatnya, Bang. silakan Bang Daman. Maksud daripada ayatnya, yang paling mengerti tentang kejadian terdahulu itu sudah pasti yang menciptakan langit dan bumi, Bang. Kalau abang percaya segala sesuatu yang berjalan daripada masa hulu daripada arah tulisan, itu belum tentu bisa menjadi sebuah kebenaran. Contoh seperti saya hari ini. Saya hari ini mati-matian abang tidak akan pernah mau menyembah saya. Tapi jika ada 7 juta orang menuliskan bahwa Daman adalah Tuhan, pertanyaan saya kepada Bang Syahdu, 2000 tahun yang akan datang saya akan disembah ataupun tidak? Coba jawab jujur. Coba diulang lagi Ini dan permainan- aku masih belum ini nih, belum Permainan logika aja. Analoginya. Udah, Bang. ini kan analogi kan? Saya belum Iya, nangkep analoginya. analogi. Bang Syahdu, Bang Syahdu, saya hari ini bukan Tuhan kan? Sekalipun Oke. saya bilang saya datang dari surga. Sekalipun saya bilang aku adalah perwujudan firman. Sekalipun aku bilang kepada Anda aku akan menebus dosa Anda. Anda pasti mati-matian tidak akan pernah mau menyembah saya. Tapi seandainya ada 2000 orang menuliskan tesisnya tentang saya adalah Tuhan. Pertanyaan saya, 2000 tahun yang akan datang, saya akan disembah ataupun tidak? Wah, kalau abang nanya 2000 mendatang, ya tentu saya nggak bisa menjawab dong apa yang terjadi 2000 tahun yang akan datang kan. Bagaimana saya menjawab itu, Bang? Bukan nggak bisa 90 menjawab. 90 ke Bisa 100% pasti disembah karena ya kalau Disembah. ada itu tadi Bang, history will repeat itself. Sejarah akan terus berulang. Jadi kaum-kaum itu pagan ini akan selalu memasuki kaum-kaum ajaran-ajaran samawi. Jadi maksud daripada ayat ini Bang, untuk orang 2000 tahun yang akan datang, siapa yang paling tahu tentang Daman? Tulisan yang kalian baca? Bukan, tapi Allah yang paling tahu tentang siapa diri Daman. Jadi jikalau ada orang 2000 tahun yang akan datang menyembah saya, maka akan dikatakan oleh Allah, apakah kamu lebih mengetahui siapa Daman yang sebenarnya? Makanya abang tidak bisa memungkiri bahwa abang percaya tulisan kodeks yang 400 tahun sebelum Yesus, sesudah Yesus. Sama seperti abang hari ini menceritakan Wak Leman yang hidup 200 tahun ke belakang. Menceritakan dengan versi abang. Hingga kemudian tulisan itu berjalan dan adalah abang untuk menyembah orang yang diceritakan tersebut. Sama seperti hari ini saya bukan Tuhan, 2000 tahun yang akan datang saya akan jadi Tuhan jika ada yang menuliskan.
Makanya Allah mengatakan, bedakan dulu mana Tuhan, mana yang dituhankan. Makanya keluarlah konsep la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Allah keluarkan la ilaha illallah? Untuk menunjukkan dirinya paling tinggi daripada apa yang disembahkan di bumi. Karena kata Allah seperti ini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Sekarang penyembahan Zeus ada di dalam bumi. Penyembahan Yesus ada di dalam bumi. Penyembahan Brahmana, Siwa dan Krishna ada di dalam bumi. Tapi Allah di luar bumi. Untuk menunjukkan apa? Bahwa aku tidak pernah menginjak bumi. Karena yang ada di bumi adalah semuanya ciptaanku. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, bahwa apa yang disembahkan oleh manusia selain Allah adalah ciptaan Allah yang ada di dalam bumi. Salah sendiri siapa suruh nginjak bumi. Sehingga ketika turun, siapa suruh Tuhannya itu nginjak bumi. Sehingga turunlah ayat Allah, aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya. Berarti selamat menyembah apa yang diciptakan Allah. Gimana Bang Shadow Bang? Oke. Paham. Ini Hanzo ya? Anjir, suara keras. Kayaknya sih, kayaknya. Oh, oke. Lanjut Bang. Nggak dibantah juga. Jadi memang beneran. Tuh, udah confirm. Bang Anzo gimana kabarnya, sehat? Biasanya jam-jam kerja aja Bang. Habis itu kalau udah mau maghrib udah jalan pulang biasanya. Iya. Lanjut Bang. Nggak, jadi sekarang Abang percaya nggak sih ini saya ya, narasi saya Bang. Coba bantah Bang. Ya. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Jadi ada orang wise bilang orang yang nggak mempelajari sejarah atau orang yang nggak melihat ke belakang akan terbanting nanti di depan. Jadi kalau kita lihat satu narasi Nabi Nuh atau Nuh alaihi salam, begitu dia dapat firman atau wahyu dari Tuhannya, dia bilang ke umatnya, ayo kita bangun bahtera, akan ada banjir, ini kaum-kaum pagan, kaum-kaum penyembah dewa akan tersapu oleh banjir. Ayo kita bikin bahtera. Habis itu kaum pagan ini Bang, yang Tuhannya terlihat ini Bang, narasi mereka, mana Allahmu, mana Tuhanmu, mana kuasanya. Tuhan, lihat nih Tuhan saya pernah turun ke bumi. Mana Tuhanmu, mana Allahmu. Gak ada kuasanya, gak pernah turun ke bumi. Sampai hujan 40 hari, mereka tetap gak mau ikut bahteranya. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Kita bisa lihat sekarang, di mana yang kaumnya yang Tuhannya nggak kelihatan, habis itu yang di mana yang menghina Tuhannya. Nah, Abang percaya nggak kalau sejarah ini akan selalu berulang dan bisa nggak dipatahin narasi saya barusan? Iya, setuju. Sejarah akan berulang. Setuju. Dengan cara yang berbeda ya. Iya. Jadi kira-kira umat mana tuh yang bilang, mana Tuhanmu, nggak kelihatan, mana kuasanya, mana Allahmu, tapi dipakai nama Allahnya. Gimana nih Bang Hanzo? Aduh, kita pusing nih. Ya, itu resiko dalam berdebat itu memang begitu. Memang ada diksi-diksi yang seperti itu. Ada sih memang begitu. Ya itu, waktu... Dan itu memang tentu opposite dari lawan debat Anda yang berkata seperti itu. Nah bukan, wah kalau nabi saya atau Rasulullah saya aja bisa ngadepinnya, masa saya nggak bisa sih Bang? Iya. Rasulullah waktu itu ngadepinnya dengan kurang makanan, dengan dihina, dengan ini, dengan itu. Sekarang saya di rumah saya dengan AC, di depan komputer, dengan handphone kenceng, dengan mikrofon depan hidung, dengan kopi di sebelah kanan, rokok di sebelah kiri. Masa nggak bisa sih ngadepin kayak gitu? Betul nggak? Abang kapan nih naik bahteranya nih Bang? Ya, naik bahteranya kapan? Waduh, ngeri nih pertanyaan ini.
Enggak, apa narasi abang masih mau mana Tuhanmu, mana Allahmu? Enggak, lihat nih Tuhan saya terlihat, gitu. Enggak lah, itu enggak gitu kalau berdiskusi. Ya udah, berarti Bang Hanzo mau perang ayat aja ya. Kayaknya Bang Hanzo kayaknya mau perang ayat aja. Kalau perang ayat sama Ustadz Alif atau Bang Daman aja deh. kalau perang ayat udah enggak lah. Levelnya turun nanti ya kan. Nah, itu dia. Tapi abang tahu nggak sih Heraclius? Jadi ada filosofer Yunani bang di 6 abad sebelum Masehi. Heraklitus. Si Heraklitus ini dia filosofer Yunani bang, 6 abad sebelum Masehi. Dia ini memperkenalkan konsep yang namanya logos. Konsep logos ini jadi firman atau logos. Dia yang menciptakan dunia ini, dan logos atau firman ini bisa menjadi api, bisa menjadi air, bisa menjadi tanah, bisa menjadi semuanya. Dan dia penguasa dunia ini atau Lord. Jadi konsep firman atau logos menjadi daging atau menjadi api atau menjadi air atau menjadi, itu konsepnya itu dari Heraklitus ini, bukan dari Samawi. Nah, jadi balik lagi tadi bang. Jadi Samawinya di mana nih bang? Oke. Jadi maksudnya Bang Jibril itu konsep ini dia pencetusnya gitu kan? Heraklitus betul. Bang, ya. Oh, lanjut dulu Bang Jibril, takut melebar. Enggak, tapi kalau dia nggak mau bahas itu karena nanti dia mau pelajari dulu ya nggak apa-apa. Iya, betul. Daman aja maju. Silakan. Bukan soal pelajari dulu, aku cuma mau ingatin apa namanya tuh, kalau yang Bang Hanzo pahami daripada arti surat di samping itu apa kira-kira? Nggak kelihatan Bang. Nggak kelihatan. Kita udah plus ini mata. Oh iya. Nah, gini bacaan. Kalau anak muda Mereka masih pilih ya. Gini. Tapi baterainya kelihatan kan bang? Baterainya masih kelihatan kan? Gini, katanya tuh gini, mereka berteriak di dalam neraka. Siapa itu yang selain Islam lah. Ya Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Artinya apa? Mereka meminta untuk bertobat. Tahu nggak jawaban Allah kepada mereka? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi yang mau berpikir? Itu aja Bang Anjo. Matanya udah plus minus. Quran kan? Ya itu dia. Surat Itu udah plus minus Bang Hanzo, ya udah cukup lah. Gunakan akalmu karena kebenaran sejati Bang Hanzo. Kebenaran sejati itu ada di dalam rasionalitas manusia dan itu murni Bang Hanzo. Contoh gini. Itu surat apa Bang? Itu ada di Al-Fatir 37 Bang. Oh, Al-Fatir 37, oke. Iya. Allah di situ bukan mengatakan, bukankah udah kupanjangkan umurmu agar engkau membaca? Tidak. Allah mengatakan kemurnian sejati daripada kebenaran itu ada di akalmu, ada di alam rasio yang kuberikan kepadamu. Artinya, misalnya ya, Bang Fatir, hari ini seluruh dunia mengatakan api itu dingin bahkan tercatat. Itu belum menjadi kebenaran sebelum Bang Hanzo itu mengexperience ternyata api itu panas. Dan Bang Hanzo berani melawan dunia untuk mengatakan api itu panas. Itulah kebenaran sejati, bukan dari catatan, bukan dari perjalanan terdahulu, tapi rasional Bang Hanzo bisa menerima ini yang sebenarnya. Maka aku akan melawan 1000 orang yang ada di dunia ini yang mengatakan api itu dingin. Karena kebenaran sejati itu ada di alam rasio, bukan catatan, bukan tradisi. Makanya kata Allah, kalian nanti semua di neraka, kalian minta untuk hidup di bumi. Kata Allah, misalnya mohon maaf ya Bang Shadow ya, Bang Hanzo, kau dulu kuberikan umur mulai kau kecil, di mana engkau tidak akan pernah bisa menjawab. Hari ini engkau membela kekristenan. Kenapa engkau membela kekristenan? Karena tradisi, karena warisan. Andaikan hari ini engkau Hindu,
maka engkau juga hari ini akan membela Hindu. Andaikan engkau punya orang tua yang Buddha, maka tidak bisa engkau pungkiri bahwa agamamu Buddha. Untuk menunjukkan apa? Kenapa kamu rentan memilih agama? Karena ditradisikan. Belum ada experience-mu daripada aku berikan umurmu, menggunakan akalmu, menggunakan rasionalmu untuk kemudian menemukanku. Maka Hanzo akan berkata, keluarkanlah ya Allah. Sedetik saja aku akan datang dan memperbaiki dan kemudian menyembahmu. Kata Allah, oi, umurmu udah cukup. Akalmu udah sempurna. Bertemu Jibril, bertemu Daman, bertemu Ustadz Alif. Untuk kemudian apa? Mendongkrak pikiranmu. Kusentuh pikiranmu untuk berpikir kembali kepadaku. Kata Allah di An-Naba ayat 39. Faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kalau engkau mau Hanzo, artinya engkau mau itu apa? Ketika kamu berani menggenggam kebenaran itu, li rabbihi ma'aba, bagi Allah engkau akan kembali. Masalahnya ketika dihadirkan pemikiran rasio kepada pemikiran Bang Hanzo, salahnya cuma satu, tidak berani menggenggam kebenaran itu saja. Jikalau Bang Hanzo berani, maka Bang Hanzo akan masuk ke kebenaran itu. Tapi karena Bang Hanzo pertama berpikir rentanitas, orang aku Kristen kok, orang mama bapak moyang aku Kristen kok, di situ stucknya. Padahal kalau kita balik, jikalau keluarga Bang Hanzo itu Hindu, hari ini Bang Hanzo juga akan berpegang karena Hindu. Dan tidak pernah Kristen. Dan tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah mau. Akan tetapi, masalahnya itu ditradisikan. Makanya Allah mengatakan kepada Bang Hanzo, pakaikan pikiranmu, bukan pakaikan mulutmu untuk membaca. Tapi kata Allah, pakaikan pikiranmu. Kau kujadikan beda kau dengan monyet, di mana sama-sama memiliki tangan, sama-sama memiliki kaki, ku bedakan kau dengan monyet cuma satu, akal ku kasih. Karena kebenaran sejati itu ada di akalmu. Makanya di dalam Al-Fatir 37, Allah sentil dengan kata-kata, ku panjangkan umurmu untuk kau berpikir untuk orang-orang yang mau berpikir. Masalahnya Bang Hanzo mau berpikir, cuma tidak berani menggenggam ini kebenaran dan yang lain kesalahan. Itu saja Bang Hanzo. Oke. Udah deh kalau nggak mau naik Bahtera deh, Bang Shadow aja, Bang Hanzo aja deh. Ini apa namanya, narasi deh, biar kita ngobrol santai. Ada yang baru naik mungkin mau ngobrol. Selamat malam, Pak Eso. Mau lagi ayat yang nampol Bang Shadow kira-kira? Kalau mau kita kasih lagi ayat-ayat yang nampol. Ya, selamat malam host. Selamat malam Jibril. Malam Bang. Gimana? Ya, saya penasaran dengan suatu pertanyaan yang memang dari literasi yang saya pahami, Jibril mempunyai beberapa data yang valid di dalam Taurat. Yang Siap, Bangku. Gimana? Dikit-dikit Bang Esau bisa dehem dulu nggak? Coba. Ya, memang begini Pak suara saya. Sama, suara gue juga memang begini, Daman, nggak bisa dibuat-buat. Siap Ustaz. Gimana Pak Eso? Gimana Pak Eso? Ya, ini mengenai ada suatu nubuatan tentang dua nabi kita ya, yaitu Isa dan Masih dengan baginda Muhammad. Tetapi kalau mengacu kepada Quran surat Al-Arab 157, yang saya masih penasaran dari jawaban seorang muslim di sini di beberapa koma, itu kan ada nubuatan dari baginda Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Nah, kalau di Injil saya akui ada. Nah, kalau di Taurat ini Taurat yang mana menurut versi muslim yang memang literasinya ada menurut Ibu? Al-Araf 157 ya. Orang Bismillahirrahmanirrahim. 157 ya, bener ya Bang ya? Ya betul. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dan mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pertanyaannya di mana Bang? Nama Nabi Muhammad di kitab sebelumnya gitu? Iya, itu kan tertera di Taurat dan Injil. Kalau di Injil saya diakui ada di dalam database ya, 53. Kalau di Taurat itu Taurat yang mana?
Gini, kalau saya mengimani, ini ada yang mau jawab nggak, Bang Daman atau Boleh, saya? aku cuma dikit aja jawab, siap tuh lanjut ya Bang Jibril. Iya. Gini Bang Esau, kalau di dalam Torah, di dalam Bible, di dalam Tanakh, di dalam Talmud, di dalam Midrash itu tidak ada, cuma ada di Injil dan Taurat saja gitu Bang Esau. Nah, kalau dari ini Ustadz Alif, Bang Kores ada mau jawab? Atau biar saya aja? Biar saya kunci aja. Saya kunci aja kayaknya. Gini Pak Esau, saya nggak bisa berstandar ganda. Saya nggak bisa bilang, oh itu kitab nggak ada sanadnya, tapi saya mau mengklaim Nabi Muhammad ada di situ. Saya nggak bisa standar ganda, Bang. Jadi kalau memang saya nggak mengimani, saya pelajari dan itu nggak ada sanadnya, saya nggak bisa mengklaim nama Nabi Muhammad di situ. Tapi di ayat ini dijelaskan bahwa yang menyuruh, jadi kitab ajaran itu, ajaran sebelum ini, itu mengajarkan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka yang segala yang baik dan mengharamkan bagi yang segala mereka yang buruk. Jadi sebenarnya intinya Bang, ajarannya itu kalau kalian bisa lihat, bahkan di ayat Al-Quran yang lain diceritakan bahwa mestinya ahlul kitab sebelum ini itu melihat Rasulullah ini seperti anaknya sendiri. Kenapa? Karena ajarannya persis 11-12. Rasulullah mengajarkan puasa seperti apa, sholat seperti apa, berdoa seperti apa, konsep Tuhan seperti apa, khitan seperti apa, haram dan halal seperti apa. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran sebelum ini yang ahlul kitab yang mereka baca itu melihat ajaran Rasulullah ini seperti anaknya sendiri. Paham nggak Bang habis ini? Jadi itu poinnya. Soal disebutkan namanya sebenarnya nggak menjadi ini ya parameter kebenaran ya. Kalau saya jawab sih dari narasi Anda ini kurang pas ya. Saya sepakat apa yang dibilang dari tadi Darman. Tetapi itu juga kurang tepat. Literasi saya di kaum Nasrani atau Nasaro memang mengkiblatkan ke dalam Injil. Tetapi ingat, Injil kami ini benar berbasis ke Taurat. Nah, yang saya pahami, kalau kita melihat ke Tauratnya Yahudi Ortodok, itu tidak akan ada sama sekali nubuatan buat baginda Muhammad, apalagi buat Isa Al-Masih. Apalagi di dalam Talmud mereka terhinakan Isa Al-Masih. Tetapi berbeda kalau kita melihat suatu Taurat yang satu lagi. Karena memang semenjak zaman Isa Damasio itu ada dua Taurat, yaitu Taurat Samaria dan Taurat Yahudi Ortodok. Nah, dua Taurat ini berbeda. Beberapa literasi di dalam Tauratnya Samaria, bahkan mereka itu lebih fair dan lebih cenderung lebih terbuka, karena memang yang saya pahami itu adalah Taurat yang lebih tebal atau memang apa adanya. Seperti Anda ketahui, Taurat itu memang terbagi dua ya, Taurat Semitrap dan CVLV. Begitupun di dalam Taurat Samaria. Nah, yang sama pahami, kalau kita mencari dalam Taurat Semitrap, baik di Taurat Yahudi Musabareh itu tidak ada nubuatan buat baginda Muhammad bahkan bagi Isa Damasio. Tetapi lain kalau kita melihat di dalam Taurat Samaria yang CVLV, itu termaktub dan memang jelas ada literasi yang memang sama. Akan datang seorang yang umi dari Jazirah Arab. Nah, dari diksi inilah mungkin satu pemahaman yang memang menyatakan sedikit kebenaran di dalam Taurat Samaria, di dalam beberapa nubuatan buat nabi-nabi yang memang terlahir dari dua jalur, Ismail dan Ishak ini. Mungkin itu yang memang satu pandangan yang salah ya, kalau kita mengacu kepada Taurat Yahudi Ortodok. Begitu Jibril. Siap. Mantap. Gimana? Mau dilanjut? Ustadz Alif? Monitor? Daman? Saya mau Ustaz Alif. Lanjut aku lagi makan. Lanjut dulu. Daman, silakan. Man. Aku mau bilang gini aja. Ntar nih kali ini aku on cam lah. Bentar. Jadi gini Bang Esau.
Bang Esau, kan pernyataan aku tadi gini. Nubuatan Nabi Muhammad cuma ada di Taurat dan Injil. Di dalam Torah, Tanakh, Midras, Bible itu tidak akan ada. Tahu nggak kenapa? Karena Al-Quran ngomong gini, maka celakalah mereka yang menambah dan mengurang sesuai dengan hawa nafsunya dan mengatakan itu dari Allah. Sekarang gini, analoginya Bang Esau, kalau Bang Esau itu tidak suka dengan saya, ya, jikalau Bang Esau itu tidak suka dengan saya, ketika tidak suka dengan saya, ada catatan yang menuliskan semua kebaikan saya. Karena Anda orang yang benci, Anda akan menghapus nama saya ataupun tidak. Karena Anda adalah orang yang benci, ketika Anda menciptakan tesis baru, Anda akan menghapus nama saya ataupun tidak. Jadi kalau sesuai pertanyaan Bang Shadow di awal, sedangkan kami punya Injil dan Taurat yang kami pegang, di mana yang kalian pegang? Kan itu pertanyaan kepada kami kan? Pertanyaan kepada kami, di mana yang kami pegang? Sama juga analoginya seperti ini. Ketika hidung diubah jadi mancung, di mana yang aslinya? Di sini atau di sini? Tetap di sini kan? Kata Allah itu simple. Mereka menambah dan mengurang dengan bahan dasar asli. Tujuannya apa? Untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Apa hawa nafsu mereka? Untuk merubah ajaran Allah. Pertama, sistemnya semua sama. Ketika Taurat diubah, Allah utus Nabi Isa bukan Nabi Muhammad. Dikatakan dalam entah Al-Baqarah, entah di Ali Imran. Dikatakan seperti ini. Dikatakan itulah Isa putra Maryam yang datang membenarkan Taurat yang telah terdahulu. Belum ada Nabi Muhammad. Masih versinya Nabi Isa membenarkan Taurat. Makanya jangan salah. Di dalam kitab kalian itu ada di dalam kitab Matius. Apa yang dikatakan dalam kitab Matius? Jangan engkau menyangka aku datang ingin mengubah hukum Taurat. Bahwa tidak ada satupun kedatangan Nabi Isa ini untuk mengubah hukum Taurat, akan tapi justru menjalaninya kembali. Makanya Nabi Isa ataupun Yesus itu bersunat kembali. Seperti itu. Adatnya setelah ajaran Allah diselewengkan masa Nabi Isa dengan lahirnya Nasrani, akhirnya Allah utuslah Nabi Muhammad. Untuk apa? Membenarkan segalanya dan memantapkan dan menandatangani agama paling sempurna. Dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinukum. Pada hari ini. Di mana kata Allah di kata-kata Al-Yauma itu ada alif lam. Alif lam itu namanya alif lam ahdil hudur yang sifatnya selamanya. Di mana kesempurnaan Islam itu bahkan ada keselamanya. Mulai daripada Al-Qur'annya, syariatnya dan apapunnya dicoba ubah maka tidak akan pernah bisa diubah. Karena dititipkan orang-orang yang kemudian akan menjaga Al-Quran. Udah. Karena di abad kekosongan ini kalau kita mau berpikir, maka kita akan dapat contoh gini. Ini Taurat nih. Pada masa Nabi Musa, ketika orang yang tidak setuju dengan ajaran Nabi Musa, mereka ubah. Mereka ubah ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan menambah dan mengurang. Sama seperti analogi tadi. Jikalau hidung diubah jadi mancung, yang aslinya di mana? Ya tetap di sini. Bedanya udah ditambah. Sama seperti Lucinta Luna diubah menjadi wanita. Di mana yang aslinya? Tetap itu. Kata Allah, mereka menambah dan mereka mengurang. Dan kata Allah, mereka menuhankan para rabi-rabinya. Apa rabi-rabinya? Mereka mendengarkan segala segala kaum-kaum bangsawan Yahudi yang mengatakan dirinya adalah rabi dengan menambah dan mengurang. Ketika ajaran Nabi Musa itu diselewengkan, Allah utus Nabi Isa. Itulah Isa putra Maryam yang datang membenarkan Injil. Artinya apa? Itu emang metodenya seperti itu. Tidak langsung Allah katakan, itulah Muhammad yang datang membenarkan Taurat. Tidak. Allah simpan dulu Nabi Muhammad. Karena ajaran penyelewengannya sudah ada pada masa Nabi Musa. Allah utus Nabi Muhammad. Allah utus Nabi Isa. Setelah kemudian Nabi Isa memperbaiki, setelah itu Nabi Isa diangkat ke langit, mulai dihancurkan lagi sampai zaman Fatarah. Hingga kemudian kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan terjadi, Allah utuslah Nabi Muhammad untuk menutup segala sejarah keagamaan. Itulah kenapa Islam itu berada di akhir sejarah. Akhirnya Islam ini berada di akhir sejarah untuk Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad pemberitahuan terhadap kitab-kitab terdahulu. Seperti ayat yang saya bawakan tadi. Dikatakan oleh Allah, am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbata qanuhu dan au nasara.
katakan kepada mereka, apakah kalian manusia akan mengatakan bahwa Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunan-keturunannya setelah itu menyembah seperti apa yang kalian sembah? Yahudi dan Nasrani? Katakan kepada mereka seperti itu Muhammad. Jawaban apa itu? Qul, katakan kepada mereka, afata'lamuna amillah, adakah yang lebih mengetahui kejadian terdahulu tentang siapa mereka? Amillah, selain aku, kata Allah. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Dari masa dahulu sampai masa kekal entah keberantah itu, aku semua tahu. Mereka sedang ditipu daripada ajaran Nabi Musa, makanya ku utus Isa. Pikirkanlah, mereka telah ditipu dari masa Nabi Isa, maka ku utusnya Nabi Muhammad untuk ku tutup ajaranku, untuk ku tutup inilah yang paling benar. Makanya dia harus datang terakhir. Tujuan dia datang terakhir memberitahukan penyelewengan kitab terdahulu. Pertama, apa penyelewengan yang terjadi? Di dalam pada masa disebutkan di dalam Al-Quran tentang 3 definisi daripada kaum-kaum musyrikin. Apa? Kalau seandainya mereka tidak bisa mendustakan. Yang kedua, mereka akan memfitnah. Yang ketiga, mereka akan membunuh. Bagaimana analogi ceritanya? Yang pertama adalah kaum kafir paganis. Paganis ini ketika Nabi Musa menyampaikan tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Aku tidak akan beriman kepadamu, hingga mereka menyembah sapi saat itu daripada Musa Samiri. Oke. Akhirnya setelah itu kalau enggak bisa mereka dustakan, mereka memfitnah. Contoh di dalam kitab kalian, Lot dikatakan menzinahi kedua anaknya, mencatatkan sosok-sosok kriminal. Pernahkah kalian bertanya, untuk apa dalam satu kitab suci mencatatkan sosok-sosok kriminal? Sekarang di dalam Al-Quran perbandingannya menceritakan kembali Lut, bahwa Lut ini seorang rasul yang yang memberantas pemahaman homoseksual, hingga kemudian dia diangkat derajatnya untuk menjadi seorang rasul Allah. Akan tapi mencatatkan dalam kitab kalian memfitnah lagi. Apa yang difitnah? Difitnahnya di dalam Midras dan Talmud ya, mengatakan bahwa Ismail pernah ingin membunuh Isa. Mencatatkan lagi sosok kriminal. Kalau kalian ingin menggunakan akal, mungkin kalian akan berpikir, kenapa ini kitabku, kitab suci? Kenapa ini kitab menceritakan segala sosok kriminal? Kenapa saat ku buka kitab orang lain, yaitu Al-Quran, mencatatkan sosok-sosok yang suci? Ku bacakan di kitabku, tertuliskan tentang Nuh yang pernah bermabuk-mabukan. Tertuliskan di dalam Al-Quran, Nuh ini adalah orang yang terlalu beriman kepada Allah. Hingga kemudian bahkan di antara harus memilih antara istri dan anaknya dia tinggalkan demi Allah. Dicatatkan di dalam kitab kalian bahwa Yesus itu sebagai orang terkutuk. Tapi kenapa di kitab Al-Quran ini mencatatkan tentang Isa ini adalah sosok yang mulia? Dikatakan qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan, qala inni Abdullah, aku cuma hamba Allah. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Segalanya ku jalani daripada perintah daripada Bapakku, perintah daripada Allahku dan Allahmu. Ini Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Inilah Tuhanku dan inilah Tuhanmu, sembahlah dia. Kata Nabi Isa kepada kalian, ini amanah Yesus buat kalian. Kata Yesus buat kalian, zalikal Isa qaulun haq falladzi yamtarun. Demikianlah Isa yang datang kepada kalian, falladzi yamtarun, kalian ragu-ragukan. Padahal di dalam Bible kalian jelas-jelas tidak satu titik pun dia mengatakan dirinya Tuhan. Kata Allah di dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana, apapun yang kalian sembah selain Allah itu berhala. Oi, ku ingatkan kepada kalian, berhala itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Akan tapi berhala itu datanglah orang yang kemudian mengatakan dia Tuhan. Sama seperti Yesus tidak mengatakan dirinya lahir sebagai Tuhan. Akan tetapi ada ayat yang mengatakan hari ini telah lahir kepada kalian juru selamat dan Tuhan di negeri Daud, di mana tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Tapi kata Allah, zalikal Isa qaulun haq, itulah Isa yang memberitakan kebenaran, falladzi yamtarun, kalian meragu-ragukannya. Seperti itu Pak, penjelasan yang panjangnya seperti itu. Enggak, tapi Pak Eso, boleh saya tunjukin satu hal Pak. Ini memang kebenaran Al-Quran ya. Ini Bapak bisa screen capture atau bisa capture sendiri. Ini saya ambil dari thetorah.com. Di sini dijelaskan Tikunei, Soferim, and the Ironic Amendment of Rashi Interpretations. Jadi di sini Pak dibahas
rabi-rabi, ini saya tulis aja ya, saya translate aja ya. Apakah para rabi percaya bahwa ahli-ahli Taurat mengubah kata-kata di beberapa ayat dalam Alkitab? Melihat bagaimana rabi besar abad pertengahan, Rashi bereaksi terhadap satu koreksi. Jadi mereka melakukan ini rabi-rabi ahli Taurat, Pak. Dan ini dari detorah.com ya, ini bukan dari kekristenan, bukan dari keislaman ya. Ini dari keyahudian sendiri. Mereka mengakui mereka melakukan koreksi, menyoroti sejarah kepercayaan Yahudi terhadap teks Taurat yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kalau saya scroll nih Pak, mereka membahas Pak, ayat ini Tuhan mengatakan siapa yang menyentuh pupil dari matanya sendiri, lalu mereka ganti jadi mata Tuhan. Habis itu malaikat yang bertemu Abraham itu diganti jadi the man. Padahal Rashi bilang itu semestinya malaikat, men or angels. Jadi ahli-ahli Taurat sendiri sudah mengakui dan melakukan koreksi. Ini baru 4 yang mereka ungkapkan. Nah, jadi original teksnya aja mereka sudah akui mereka memang melakukan koreksi terhadap kitab suci mereka gitu loh. Jadi kalau ditanya di mana nama Nabi Muhammad dan seterusnya, itu jawaban Bang Daman paling tepat itu. Makanya tadi saya bilang, jawaban saya simpel banget. Saya nggak bisa standar janda. Saya bilang itu ada di situ. Saya mengklaim di situ ada Nabi Muhammad, sementara saya bilang juga itu dirubah-rubah. Gitu. Septuagintkah? Bukan, itu Torah yang original mereka. Silakan Pak Esau.